JK sebut ketidakadilan sosial bisa picu kerusuhan Mei 1998, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala mengingatkan ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan masalah yang harus diselesaikan. Yang mengatakan jangan sampai peristiwa kerusuhan di tahun 1998 terulang kembali. Apabila ini tidak terselesaikan, keadilan akan terjadi lagi tahun 98 dan kita tidak ingin itu. Kita harus hindari dengan pemerataan yang ada, kata Yusuf Kala saat berpidato di Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei. Dalam kesempatan itu, Kala sempat menyinggung fenomena ibu-ibu dari kalangan pejabat yang memamerkan gaya hidup mewah. Selain itu juga anak-anak pejabat yang mengendarai kendaraan mewah, serta pejabat itu sendiri yang kerap pamer jalan-jalan ke luar negeri. Mereka pun dianggap sebagai musuh masyarakat. Menurut dia, masalah ketimpangan sosial saat ini sudah berbahaya. Anak-anak pakai motor besar jadi musuh masyarakat. Ada foto pejabat jalan-jalan di luar negeri, berlibur, musuh masyarakat, ucapnya. Karena itu, Kala menegaskan harus ada pemerataan sosial dan ekonomi. Ia mengatakan keadilan harus dirasakan di sektor ekonomi dan politik. Sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, politik kita harus berusaha, ucapnya. Pendiri Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yusuf Wanandi sepakat jika permasalahan keadilan sosial perlu ditangani dengan serius. Begitu juga dengan cara mencapai keadilan sosial perlu diperhatikan dengan baik. Menurutnya, pemerintah tidak hanya melakukan segala sesuatu untuk berfokus kepada penanganan keadilan sosial saja, sebab masih banyak tuntutan masyarakat yang harus penuhi bersama. Namun, di sisi kekhawatiran JK soal akan terjadi peristiwa 1998, kata dia, tidak akan mungkin terjadi saat ini. Bahkan lanjutnya untuk menjurus ke arah peristiwa 1998 pun tidak akan terjadi. Situasi saat ini suka tidak suka telah banyak membantu negara terus bangkit. Sekarang ini tidak ada faktor yang mendorong ke arah sana. Tidak setuju saya bahwa itu akan bisa ke arah sana pada saat ini, ujar Yusuf di program Rosi Kompas TV Kamis 25 Mei 2023. Yusuf Wanandi menilai pemerintahan Joko Widodo telah berupaya memperbaiki keadaan Indonesia untuk mencegah peristiwa 1966, 1974 hingga 1998 terjadi kembali. Menurutnya saat ini perbaikan dan program pembangunan yang dahulu tidak diterima masyarakat kini sudah dirasakan, dan Yusuf Kala ikut menjadi bagian dari proses pembangunan tersebut di periode pertama pemerintahan Jokowi. Jadi saya rasa saat ini tidak ada persoalan yang sifatnya mendesak, ujar Yusuf. Lebih lanjut, anggota MPRS periode 1986 hingga 1972 ini juga merasa heran dengan kekhawatiran JK akan terjadinya peristiwa 1998. Padahal JK ikut menjadi bagian saat Presiden Jokowi mendorong program pembangunan di daerah luar Pulau Jawa. Yusuf menilai pidato JK yang mengingatkan akan terjadi peristiwa 1998 jika keadilan sosial tidak tertangani, tak terlepas dari posisi JK mendukung bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Saya kira tentu ada faktor itu sehingga tersangkut di dalam penilaian beliau ini, ujarnya. Bagaimana menurut Anda? Ganjar kena fitnah EKTP lagi, ditulis oleh Nikmatul Sugiarto di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kasus korupsi EKTP kembali naik ke permukaan publik. Bak teka-teki silang bagi anak TK yang dikerjakan anak SD terlalu mudah ditebak, seperti cerita azab yang ditayangkan dalam channel televisi pula plot twist. Kali ini yang kena bidikan sama dengan 5 tahun sebelumnya. Kalau Prabowo Subianto CLBK dengan Mbak Titik tiap 5 tahun selama mendaftar sebagai capres, biar kalau menang ada ibu negara yang mendampinginya, tapi kalau yang menimpa Ganjar Pranowo itu fitnah dalam kasus korupsi EKTP. Setiap 5 tahun sekali dimulai sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah periode pertama, walaupun sudah kelar dan dinyatakan clear dari tindakan haram itu, nama Ganjar terus dipakai lawan politik untuk menjatuhkannya. Seperti yang terhangat masa pra-kampanye ini,
EKTP kembali dilempar untuk menggerus nama Ganjar di antara dua baca pres di bawahnya. Keramaian timbul dari cuitan Twitter berakun @alextam878 yang mempertanyakan bagaimana bisa 3 nama kader PDIP yang terseret dalam kasus Setia Novanto itu dihapuskan dari dakwaan. Pastinya yang menjadi tokoh utama dalam persoalan itu adalah Ganjar Pranowo yang mendapat mandat baru dari partainya sebagai capres PDIP. Pasalnya akun tersebut adalah pendukung baca pres dari Gerindra Prabowo Subianto. Tidak perlu banyak ditelusuri karena cuap-cuapnya di Twitter saja sudah kelihatan kalau positif kontennya merujuk pada Prabowo, sedangkan untuk negatif kontennya tertuju pada Ganjar. Sebelumnya Ganjar dikenal karena prestasi, rekam jejak kegiatannya sehari-hari sebagai gubernur dan silaturahminya ke beberapa provinsi saat weekend. Namanya kembali merebut atensi publik lewat tindak tanduknya dalam acara akbar peringatan Bulan Bung Karno. Kekompakan kader PDIP untuk memenangkannya di Pilpres nanti semakin membumbung tinggi karena Ganjar adalah capres kebanggaan yang memiliki banyak keunggulan sebagai politisi maupun seorang pemimpin, apalagi saat Presiden Jokowi mengobarkan semangat agar mereka terus berjuang meraih kemenangan di tahun 2024 nanti. Dari situlah yang membuat kubu manapun sesat, mangkel, dan iri melihatnya. Sampailah mereka pada misi baru untuk menggoyahkan people power tadi. Ganjar menjadi umpan untuk memancing penilaian buruk publik lewat kasus selamanya yang sudah berakhir. Tidak hanya satu bukti, tapi banyak bukti yang beredar bahwa Ganjar tidak ikut dalam kasus yang menjerat mantan Ketua DPR RI itu. Pertama pada peristiwa bocornya berita acara pemeriksaan anggota Komisi 2 fraksi Partai Hanura, Miriam S. Haryani, yang menyebutkan para pimpinan Komisi 2 seluruhnya menerima uang kecuali Ganjar. Hanya Ganjar yang tidak menerima, bukan berarti tersangka lain melepaskan Ganjar yang tidak mau ikut campur dalam acara bagi-bagi duit itu. Para anggota DPR bersekongkol untuk menarik Ganjar dalam kubangan kotor yang mereka gali. Salah satu pelakunya Nazarudin yang bersaksi melihat Ganjar menerima uang dari Komisi 2 fraksi Golkar Mustokoweni. Setiap persidangan Ganjar terus menghadiri proses hukum yang berjalan. Satu momen pembuktian yang mempertemukan Ganjar dan Setnov. Ganjar mendapat bisikan mengintimidasi dari Setnov bahwa dia akan menyebut nama anak buahnya itu dalam kasus korupsi ini. Ganjar tidak membalasnya dengan nafsu. He has a good emotion control. Responnya hanya silakan. Kebenaran kembali menemukan pemiliknya. Mustokoweni meninggal pada Juni 2010. Sedangkan Nazarudin mengakui bahwa Ganjar menerima uang pada bulan September hingga Oktober 2010. Coba Nazarudin diminta keterangan lagi bagaimana cara orang meninggal dunia memberikan uang kepada Ganjar bagi dari kubur terlebih dahulu. Lucu rasanya kesaksian palsu itu. Atas kepalsuan itu Nazar bisa dikenai pasal berlapis karena melakukan kebohongan dalam persidangan. Dari kesaksian yang berubah-ubah setiap persidangan digelar, mantan bendahara Demokrat itu mendapat pembelaan dari hakim karena inkonsisten terhadap keterangannya. Atas semua itu, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan tidak cukupnya bukti untuk menyeret Ganjar dalam kasus EKTP. Tidak berhenti di sana, beberapa tempo lalu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga mengungkapkan kesaksiannya sebagai tugas yang berwenang dalam kasus EKTP. Novel menegaskan Ganjar sama sekali tidak terlibat dalam kasus itu. Hilal semakin nampak hilangnya nama Ganjar dalam dakwaan tersebut karena ia tidak bersalah. Jubir KPK Febri Diansyah pun mengutarakan alasan hilangnya nama Ganjar karena mereka lebih fokus terhadap Setnov sebagai gembongnya kasus EKTP. KPK tidak ingin mencatut sembarang nama orang yang tidak memiliki bukti melakukan tindakan haram itu. Sebagai negara hukum, rakyat Indonesia terikat oleh peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk masalah pembuktian yang tidak sah karena kurangnya kevalidan di dalamnya. Simpatisan Prabowo tadi seharusnya juga meneliti untuk kasus ini dari bukti-bukti yang tersodor. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum tertuang dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Pertama, keterangan saksi. Kesaksian Nazarudin justru terbukti palsu karena inkonsistensianya selama sidang. Kedua, keterangan ahli. Tidak ada yang mengatakan Ganjar bersalah. Justru kebohongan Nazarudin yang membahayakan proses persidangan itu diungkap oleh Guru Besar Hukum Pidana UII. Ketiga, surat. Tidak ada bukti surat yang menuliskan bahwa Ganjar terlibat dalam tipikor tersebut. Justru yang ada BAP Miriam yang bocor. Keempat, petunjuk. Tidak ada petunjuk kalau Ganjar menerima uang suap. Dari situ keterangan penyidik, hakim, sekaligus anggota KPK adalah petunjuk dasar bahwa Ganjar tidak menerima uang haram dari Setnov. Kelima, keterangan terdakwa tidak berkekuatan karena pernyataan Setnov tidak memiliki bukti yang konkret.
Masihkah fitnah keji terus dikulirkan ketika bukti sudah memaparkan ketidakterlibatan Ganjar dalam kasus EKTP itu? Biarlah publik yang menilai mana yang hanya cari sensasi dan mana yang jadi korban demi dongkrakan suara. Aku sendiri tidak meragukan gubernur Jateng itu karena rekam jejaknya dan bagaimana pribadinya secara personal, wakil rakyat maupun pemimpin. Karena kebenaran akan tetap menang setebal apapun penutupnya. Bagaimana menurut Anda?